sebelumnya saya boleh mengetahui nama dan usia ibu dan bapak? Nama saya Ibu Rahma, usia saya 25 tahun. Saya Alun, usia saya 26 tahun. Baik, bapak dan ibu, sebelumnya ibu nanti boleh bertanya dan menyampaikan apa saja yang ingin ditanyakan. Saya sebagai tenaga kesehatan tidak akan menyebarluaskan apa yang ibu sampaikan. Saya pasti akan menjalankan. Nah, sebelumnya boleh saya mengetahui tujuan ibu dan bapak datang ke sini untuk apa? Apakah ada keluhan? Ya Ibu, saya ada keluhan perut saya itu nyeri sejak 6 jam yang lalu Ibu. Nyerinya itu semakin sering. Terus juga saya tadi sempat keluar lendir bercampur darah. Untuk air keturunan apakah ada keluar ibu? Tidak ada kayaknya Ibu. Baik ibu, untuk memastikan kondisi ibu dan bayi, saya perlu melakukan pemeriksaan perut yang dimana itu biasanya disebut dengan pemeriksaan Darpot, dan saya akan melakukan pemeriksaan dalam atau VT. Apakah ibu dan bapak bersedia? Bersedia. Baik. Mari ibu, silahkan ibu bisa langsung berbaring ke bed. Saya akan meneruskan. Suami bisa benar ya. Mari ibu dan bapak silahkan duduk. Baik ibu dan Ibu Rani dan Bapak Alun, dari hasil pemeriksaan tadi itu didapatkan tanda-tanda vitalnya itu yang pertama tekanan darah ibu itu masih normal 120/80, dan untuk nadi ibu masih 82 kali per menit, itu masih normal nih, dan pernafasan ibu juga 22 kali per menit, untuk suhunya juga masih normal 36,8 derajat Celcius. Nah, untuk denyut jantung janinnya juga masih normal 140 kali per menit. Nah, dari pemeriksaan perut tadi kepala bayi sudah berada di bawah, namun bagian kepala belum masuk panggul secara optimal. Nah, dari untuk pemeriksaan VT atau pemeriksaan dalamnya didapatkan pembukaan ibu itu baru pembukaan 3 nih ibu, itu masih kecil, dan ketuban ibu juga masih utuh. Nah, kepala bayi itu belum turun ke panggul. Nah, dan dari pemeriksaan panggul tadi terdapat tanda kesempitan pintu tengah panggul, yang dimana itu biasanya disebut distosia, kesempitan pintu tengah panggul. Baik Ibu, bila saya mau nanya kesempitan pintu tengah panggul itu seperti apa? Bagus nih bapak, ini pertanyaannya. Begini pak, kesempitan pintu tengah panggul itu merupakan kondisi ketika diameter atau ruangan pada bagian tengah panggul ibu itu lebih kecil dari ukuran normal. Nah, sehingga menghambat untuk turunnya kepala janin selama proses persalinan dan dapat menyebabkan distosia atau persalinan macet. Nah, pintu tengah panggul itu merupakan bagian yang dimana kepala bayi harus lewat sana untuk dalam proses lahir. Apakah ibu dan bapak sudah paham? Sudah Ibu. Ibu, apakah saya bisa melahirkan normal ya Ibu atau harus operasi? Tidak langsung begitu Bu. Saat ini ibu dan bayi itu masih dalam kondisi baik, dan tetapi dengan panggul yang sempit itu di bagian tengah, persalinan normal bisa saja berhasil jika pembukaan ibu mengalami kemajuan dan tidak ada tanda bahaya kehamilan. Tetapi ibu tidak perlu khawatir, ada beberapa cara yang dapat ibu dan bapak lakukan. Yang pertama itu ibu bisa melakukan breathing ball, dan yang kedua itu ibu juga bisa jalan-jalan ringan di sekitar ruangan atau halaman rumah ibu, dan ibu juga bisa melakukan posisi merangkak atau yang biasanya disebut hands and knees, dan ibu juga bisa melakukan posisi miring kiri nih ibu. Dan juga nanti ibu juga bisa atur nafasnya saat ada kontraksi. Apakah bapak dan ibu sudah paham? Sudah. Nanti saya akan coba observasi kalau pembukaan ibu semakin bertambah dan tidak ada tanda-tanda bahaya saat tanda bahaya pada ibu, saya akan bantu untuk melahirkan di sini. Namun jika sebaliknya, saya akan
membantu untuk dirujuk ke rumah sakit. Dan nanti juga Bapak bisa bantu ya untuk mendampingi Ibu saat dirujuk. Apakah Ibu dan Bapak setuju dan paham? Ya Bu, saya setuju. Baik. Yang terpenting itu adalah keselamatan Ibu dan bayi ini, dan Bapak juga bisa bantu untuk menenangkan Ibu. Nah, karena dukungan dari Bapak itu sangat penting ya Bapak ya, dan juga nanti Bapak bisa bantu juga Ibunya jika ada kontraksi untuk memberitahu Ibu untuk mengatur nafasnya. Apakah Ibu dan Bapak ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Ibu. Tidak ada. Iya, baik Ibu, sudah jelas terpenting dan Ibu tetap semangat ya Ibu ya, dan Bapak juga harus tetap selalu mendampingi Ibu. Dan nanti karena ini pembukaan Ibu itu masih 3 cm ya, masih kecil, nanti Ibu bisa berbaring atau berbaring miring kiri, atau Ibu juga bisa jalan-jalan di sekitar sini, jalan-jalan ringan gitu ya. Nah, saya kayaknya milih berbaring aja dulu. Baik. Ibu bisa kembali ke bed. Nanti jika ada tanda-tanda bahaya mungkin yang Ibu rasakan, Ibu dan Bapak bisa langsung melaporkan ke saya. Iya.